Mari kita sambut host dan co-host terhot kita, Hotman Paris dan Zivana Leticia. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Hot Room hanya di Metro TV. Oke, malam hari ini Abang kayaknya udah tampil ganteng sekali ya. Bajunya bagus. Hari ini semakin gemerlapan gitu loh maksudnya. Tapi seperti biasa ya, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Kalau misalnya Anda semua punya kasus yang pengen dibahas, bisa langsung aja kirimkan ke email kami di hotroom@metrotvnews.com. Atau juga bisa di Instagram kami, Hotroom, dan juga Instagram Bang Hotman sendiri. Apa Bang namanya? Hotman Paris Official, the best Instagram sekarang ini. Weh, ingat ya, yang official, bukan yang abal-abal ya. Biasanya saya dibayar $5.000 sejam di Hot Room, gratis kasus Anda dibahas. Tuh, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tapi ngomong-ngomong Bang, kan Abang kan selalu tampil berkilauan, gemerlapan gitu ya, nyetir Lambo sendiri. Ngomong-ngomong suka taat peraturan gak sih kalau lagi nyetir? Sekarang dengan CCTV nggak ada pilihan lain. Sudah berapa surat tilang datang ke rumah saya, akhirnya sekarang sudah taat. Tapi artinya sekarang Bang Hotman sudah kilaf ya? Bukan karena mental saya berubah, karena sistemnya sudah bagus, mau tidak mau harus patuh. Karena yang datang surat tilang, kalau nggak dibayar STNK-nya diblokir. Jadi sistemnya yang perlu. Kalau dengan tampilan saya kan masuk dilanggar, semua polisi kan paling hai gitu doang. Oh. Ya udah, tapi berarti intinya sekarang Bang Hotman sudah menunjukkan contoh yang baik kan untuk masyarakat supaya tetap taat peraturan. Karena nih Bang, walaupun misalnya sekarang Bang Hotman juga sudah taat peraturan, ini masih banyak banget masyarakat di luar sana yang masih tidak taat peraturan. Bahkan tuh menghindari polisi gitu loh, ketakutan. Lihat polisi lagi nyetir tuh, aduh udah. Kayaknya ada baru-baru ini yang menarik banget ya. Nah ini coba. Makanya kita mau bahas malam hari ini yaitu topiknya mengenai kecelakaan dan peraturan lalu lintas. Karena ini lagi banyak banget nih kejadiannya. Oke, kita langsung aja ya. Pemirsa, ada banyak sekali aksi heroik Polantas yang dalam menjalankan tugasnya. Dan juga tertangkap kamera banyak sekali aksi-aksi masyarakat yang terpaksa berhadapan dengan polisi. Seperti apa nih? Kita lihat sama-sama. Mas. Ya banyak sekali ya aksi-aksi yang ditangkap oleh kamera dari masyarakat ketika berhadapan langsung dengan polisi. Nah sekarang kita akan bahas, kemarin ini sempat ada yang viral. Seorang polisi dalam menjalankan tugasnya berperilaku sangat luar biasa. Beliau adalah Bribka Eka Setiawan. Inilah beliau. Ini dia sudah hadir di Hot Room malam hari ini. Yang kemarin ada di atas mobilnya, kepala mobilnya orang. Nah di kap mobilnya itu bagaimana ceritanya sih sebetulnya Pak Eka? Pas kejadian hari itu kami dari Polisian dan Dinas Perhubungan melakukan patroli rutin antisipasi parkir liar. Ya. Ketika kurang lebih pukul 14.30, kita temukan kendaraan itu terparkir di atas trotoar. Kendaraan itu ditinggal oleh sang pemilik dan kendaraan kami parkirkan, kami turun, kami hampiri pemilik kendaraan yang sudah mengambil kendaraan. Saya sapa, Bapak, selamat siang, mohon izin, mohon maaf, saya sampaikan kesalahannya. Kalau Bapak parkir tidak pada tempatnya, Bapak tidak boleh parkir di atas trotoar. Boleh saya periksa surat-surat identitas kendaraan Bapak maupun identitas Bapak. Tapi karena hari itu beliau tidak kooperatif pada kita, dan beliau berdalih, di sini tidak ada letter P, saya tidak merasa melanggar.
Bapak mohon maaf sebelumnya, trotoar ini buat pejalan kaki, bukan untuk kendaraan Bapak untuk parkirkan di sini. Kalau ingin Bapak belanja, silakan ada tempat parkir di sebelah sana, Pak. Silakan Bapak keluarkan identitasnya. Kalau memang Bapak tidak berkenan saya derek, Bapak keluarkan. Nanti kita buatkan tilang saja. Cuma Bapak itu masih belum bisa kooperatif. Beliau masuk ke dalam kendaraan, berusaha untuk melarikan diri. Bapak langsung naik ke depan. Sebelumnya Belum dulu saya nih Bang. Ini seru nih ceritanya nih. berusaha untuk menenangkan beliau. Oke. Bapak mau izin, Bapak tenang. Bapak keluarkan saja surat-surat yang ada. Identitas Bapak. Tapi kondisi di lapangan beliau mungkin udah emosinya sudah tinggi, kita berusaha untuk menahan dan akhirnya beliau Tancap gas. ke Wah. badan saya dan akhirnya saya Oh, Bapak lagi di depan gitu langsung ditancap siap, gas. kendaraan ini saya di tengah gitu. Oke. Terus berapa meter Bapak terus dia tancap gas baru akhirnya kemudian Bapak bisa turun? Siap, kurang lebih 200 meter. Jadi gini Pak, di dalam kendaraan itu ada seorang ibu. Oh, ada ibu juga. Siap. Oke. Dari ibu itu berusaha untuk menenangkan bapaknya juga. Oh, ini suami istri nih ceritanya Siap, suami nih. Oke, istri. terus? Ibu di dalam udah berusaha, saya di atas atau kendaraan itu, saya melihat ibu udah berebutan terus nelang, Pak berhenti Pak. Udah ibu diam aja. Udah dibawa terus itu kendaraan, dan akhirnya kendaraan itu menabrak kendaraan lain. Oh, menabrak. Bapak masih di dalam Masih di atas kapnya. Oke, terus? Kendaraan itu menabrak kendaraan lain dan berhenti, dan kendaraan itu langsung berhenti, saya turun. Dan saya ke pinggir. Itu Bapak nggak ada luka-luka? Alhamdulillah saya masih dilindungi. Oke, terus akhirnya ditilang? Jadi pas saya pikir itu saya menangkan diri Pak. Saya balik lagi ke tempat situ, tempat kejadian itu. Bapak mau izin, boleh saya periksa surat-suratnya? Beliau memberikan, ini surat-surat saya, STNK dan SIM-nya. Akhirnya dikasih ya Pak? Dikasih. Saya nggak lama karena kondisi dan keadaan di lapangan sudah tidak memungkinkan Pak. Saya takut masa, makanya kendaraan itu saya masuk ke dalam kendaraan, Bapak kita jalan, kita ke Polsek Pasar Minggu. Saya bawa kendaraan, saya arahkan ke Polsek Pasar Minggu. Pertanyaan saya, Pak. Siapa? Bapak kok bisa menahan emosi begitu Bapak sudah bisa turun dari kap mesinnya? Hari itu pas kejadian itu memang di atas kap itu saya udah mengikhlaskan kalau memang kondisi saya yang terburuk. Dan itu memang resiko dari tugas kami Pak di lapangan. Jadi nggak ada cuma mau nonjok dulu dari kaca nggak ya? Siap, tidak ada Pak. Oke, kemudian sanksi yang dijatuhkan selain tilang apa? Orangnya apakah diproses? Hari itu kita buatkan laporan Ya. ke SPK dengan pasal melawan penguasa. Melawan Petugas. petugas yang lagi bertugas. Siap. Ya, jadi apa? Sudah penyidikan atau sudah tersangka atau gimana? Kita mendukung kok kalau itu tersangka. Jadi Bapak nggak usah ragu-ragu. Gimana Pak? Jadi sebetulnya untuk kasus ini dengan izin dari pimpinan kita, dengan atas nama kemanusiaan, saya pribadi sudah mencabut untuk Wow. Mencabut laporan polisinya? siap laporan polisinya. Oh, ini kejadian di Polres mana? Polres Jakarta Selatan. Pasar. Wah, Jakarta Minggu. Selatan. Berarti kita Oke. juga di samping memuji Oke. Bribka, Eka Setiawan. ya juga Terima kasih, kepada Pak Kapolres Bribka Jakarta Eka. Selatan ya. Siap. Terima kasih ya. Langsung Ya. Luar biasa aksi heroiknya, dan kita masih akan membahas dengan narasumber-narasumber lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Bapak terus dia tancap gas, baru akhirnya kemudian Bapak bisa turun. Siap, kurang lebih 200 meter. Pas kejadian itu memang di atas kap itu saya udah mengikhlaskan kalau memang kondisi saya yang terburuk. Dan itu memang resiko dari tugas kami Pak.
Yes, kembali lagi di Hot Room Metro TV. Bang Hotman ini tadi belajar dari cerita Bribka Eka Setiawan. Jadi intinya sebetulnya kalau misalnya dilakukan razia atau pengamanan dari Polantas itu sebetulnya untuk para pelanggar adalah niatan baik, betul nggak Bang? Karena kan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau kecelakaan terjadi akibatnya bisa fatal. Nah kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab dan seperti apakah penanganannya? Kita lihat dulu cuplikannya sama-sama. Berkendara di jalan raya bukan sekedar bisa atau tidak bisa, melainkan bagaimana Anda harus menjaga keselamatan diri dan mengurangi kemungkinan fatal akibat kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas memang menjadi momok menakutkan bagi pengemudi. Walau begitu, pelanggaran demi pelanggaran tetap saja dilakukan. Ironisnya, kecelakaan lebih sering terjadi akibat kelalaian dan kecerobohan pengendara. Keadaan fisik kendaraan yang tidak layak, menggunakan telepon saat menyetir, hingga membawa barang melebihi kapasitas muatan menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan. Senin 2 September 2019 lalu, tragedi kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 91 di Jawa Barat. Kecelakaan dipicu oleh dump truck bermuatan tanah yang terguling mengakibatkan tabrakan beruntun yang melibatkan 21 kendaraan. Akibatnya, 9 orang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Aturan yang ada tinggallah aturan. Ketidakpedulian terhadap keselamatan pengendara dapat merugikan banyak orang. Penyesalanlah yang akan menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih peduli dan taat pada aturan. Pertanyaan saya mau udah lama nanya nih. Ini saya mau nanya kepada Bapak Brigjen Pol Pujiono Dul Rahman, Direktur Penegakan Hukum Polantas Polri. Pak. Selamat malam Pak. Kalau ada, kita lagi nyetir nih, tiba-tiba kita ditabrak dari belakang, bukan salah kita. Kita di jalur yang benar, akhirnya tabrakan beruntun. Siapa yang bertanggung jawab, Pak? Siapa? Ya. Soalnya semuanya biasanya diangkut ke kantor polisi, bisa berhari-hari nggak pulang-pulang. Iya, untuk proses penyidikan memang semuanya harus diperiksa dulu. Ya. Setelah itu ditentukan key point-nya di mana. Titik sentuh pertama. Nah, itu tentukan untuk tersangkanya, Pak Komang. Jadi kalau misalnya setelah itu, setelah tentukan key point-nya ketahuan, mana kendaraannya penyebabnya, itu yang jadikan tersangka, yang lain jadi saksi. Saya pernah ngalami juga supir saya begitu. Ya. Terus alasan daripada aparat, ya kau kenapa nggak ngatur jarak sama mobil di depan? Kan ditabrak dari belakang. Kalau ngatur jarak sama mobil di depan, kau tidak akan nabrak mobil di depan. Gimana argumentasinya, Pak? Kalau tabrak belakang, berarti belakang yang salah. Oh, berarti siapa yang nabrak duluan? Belakang, iya. Begitu. Karena belakang itu nggak jaga jarak ke depannya. Sehingga dia nggak sempat ngerem, nabrak mobil depannya. Jadi kaidah hukumnya, kalau tabrakan beruntun di tol, faktor mana yang penyebab pertamanya? Itu faktor pertama, itu yang jadi tersangka. Ya. Yang lainnya bebas pulang langsung. Ya. Mana nih ahli hukum? Gimana jawabannya? Ini ahli hukum pidana nih. Kita harus lihat dulu, kalau kita belajar tentang teori, mungkin Bang Hotman tahu, teori tentang von Bury, teori sebab akibat namanya. Oke, ya. Mulai berfilsafat hukum. Ya. Kalau teori sebab akibat mengatakan, semua yang mempunyai andil dalam terjadinya suatu tindakan pidana, maka itu bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi artinya kalau semua mobil di depan terlalu dekat, semua jadi tersangka? Itu teori von Bury mengatakan demikian. Nah, tapi dalam pembuktian tentu kita lihat lagi nantinya, apakah tadi semua dalil-dalil itu yang bisa berperan aktif dalam melakukan suatu perbuatan pidana, ada yang melanggar, tapi ada juga yang tidak. Dalam laka lantas saya ketahui ada diameter tertentu tuh yang menjadi dasar dalam undang-undang, dan ada bukti nanti apakah dia melakukan rem dengan suatu kecepatan tertentu dengan maksimum atau tidak maksimum. Kalau dia mengerem dengan tidak kecepatan maksimum, remnya berarti ada kelalaian dia, atau dia sedang menggunakan handphone, apakah dia sedang alkohol, atau dia melakukan. Jadi faktor-faktor itulah yang akan banyak mempengaruhi apakah dia nanti bisa jadi tersangka atau tidak tersangka.
Jadi banyak faktor yang harus dilihat ya. Tapi ini kembali lagi nih Bang, ini kan kita kedatangan dari kepolisian dan juga dari Dinas Perhubungan gitu. Saya juga pengen tahu sebetulnya sejauh mana sih kewenangan dari perhubungan sendiri ataupun Korlantas sendiri dalam menangani sebuah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas gitu. Karena apakah memang selalu kompak gitu? Tadi jawabannya juga mungkin ada perbedaan. Apakah bagaimana sebetulnya kewenangannya? Silakan Pak Pandu dulu mungkin. Baik, terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Kalau bicara kecelakaan itu adalah menjadi kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Kemudian kalau Kementerian Perhubungan sendiri itu tugas dan tanggung jawabnya adalah hanya menyusun atau merumuskan kebijakan di bidang transportasi. Tapi Pak, di Bundaran HI sama Bundaran Monas, sering saya lihat dinasnya sama dengan Bapak dari Perhubungan ada dari berdiri di situ juga. ngapain itu? Begini Pak, itu adalah aparat Dinas Perhubungan untuk membantu kepolisian untuk pengaturan kelancaran. Mereka tidak melakukan penindakan. Jadi tidak berhak hilang gitu ya? Tidak, Pak. Jadi kalau kita salah, dia datang, kita cuekin aja gitu? Yang berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas itu adalah kepolisian. Oh begitu. PPNS bidang LLAJ itu hanya diberi kewenangan dua hal, yaitu yang pertama penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor dan perizinan angkutan umum. Oke, berarti kalau di sub itu nggak boleh nyetopin mobil dong Pak? Kalau di jalan? Dia hanya razia membantu gitu. pengaturan. Kalau penyetopan itu wajib didampingi oleh petugas. Artinya begini, kepolisian. kalau Bapak, staf Bapak menyetop mobil saya berhak tidak mau berhenti. Kalau polisi yang nangkap berhak dianggap melawan petugas kan? Harus nurut kalau perhubungan gitu. gimana? Ya, kita kembali kepada undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil bidang LLAJ dalam melaksanakan penindakan di lapangan atau di jalan itu wajib didampingi oleh petugas kepolisian. Kalau tidak ada kepolisian, Bapak nangkap mobil saya cuek aja boleh? Itu saya tidak melanggar? Bapak berhak untuk menolak. Berhak untuk menolak Bang. Oke, kita akan lanjutkan kembali diskusi yang semakin seru ini. Jadi jangan kemana-mana, Hot Room akan segera kembali. Yang berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas itu adalah kepolisian. Oh begitu. PPNS bidang LLAJ itu hanya diberi kewenangan dua hal, yaitu yang pertama penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor dan perizinan angkutan. Ya, kembali lagi di Hot Room hanya di Metro TV. Jadi tadi menurut Mabes Polri, Korlantas sama dari Perhubungan, kalau tabrakan beruntun itu bisa kena semua tersangka, begitu ya? Ada tersangka satu, bisa ada tersangka dua. Jadi harus gimana dong, pelan-pelan nyetirnya, begitu? Ya? Tapi kalau tadi dari ahli hukum kan bilang harus dilihat lagi Bang, ada faktor-faktornya lagi. Apakah remnya sudah maksimal belum? Tapi kan dari segi hukum, saya tetap berpendapat orang lain kok yang nabrak saya. Tapi ngomong-ngomong mana kopinya nih? Iya nih, kita istirahat dulu lah, bentar lah. Dibikin spesial soalnya ini baru. Spesial? Coba. Saya nggak bisa mikir nih kalau nggak ada kopi. Siap Bang. Soalnya diskusinya makin hot nih, jadi butuh minuman yang hot-hot juga nih. Bang, tapi punya pengalaman sendiri nggak kalau Bang Hotman lagi nyetir, terus benar-benar ditilang yang Bang Hotman nggak merasa saya salah mengalami gitu? kecelakaan terbesar malah, yang heboh, di mana Lamborghini saya hancur total di tol Ancol. Itu tahun berapa ya Bang? Itu 3 tahun lalu, itu yang... Sini kita. Ya ini minum dulu dah, gue nggak bisa mikir nih. Sambil cerita, sambil Cobain dulu, ini enak banget pokoknya. Thank you Top ya. cappuccino. Terima kasih, kita sambil cobain. Cobain dulu gimana Bang? Enak. Enak dong pastinya. Tahu nggak Bang, ini top cappuccino yang baru dari Top Coffee. Begitu ya? Iya, terbuat dari biji kopi pilihan, pastinya milky foamnya lebih tebal, plus ada taburan crunchy choco malte juga. Jadi berasa nikmatin cappuccino ala Italia. Top cappuccino. Silakan kalau begitu lanjutkan lagi. Terima kasih. Kalau gitu saya mau nanya lagi nih, saya penasaran nih dengan
dengan apa ini yang pemilik truk nih, pengusaha mobil, ya. Dari Aptrindo. Ya, saya mau nanya kepada Bapak Gemilang Tarigan, Ketua Umum Aptrindo Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau ternyata persyaratan kelayakan truk tersebut majikan sudah tahu, pemilik mobil sudah tahu, siapa yang tanggung jawab, Pak? Kalau terjadi kecelakaan? Dilihat daripada permasalahan yang... Ya, misalnya udah tahu majikannya ban mobil itu sudah tipis, ya kan? Nggak pernah dibawa servis pada waktunya. Apakah pemilik mobil juga harus tersangka juga? Gimana, Pak? Dalam hal ini pemilik mobil harus merawat dan menjamin mobilnya itu aman di jalan. Memang itu menjadi kewajiban seorang Kalau perusahaan. tidak, Itu kan idealnya Pak, cuma pada kenyataannya kan banyak banget tuh yang bolong-bolong lah servisnya, yang udah tahu nih truknya tidak dalam kondisi prima, cuma udahlah biarin aja dilepas ke jalan. makanya kalau tidak bagaimana? Apakah pernah majikan dihukum atau jadi tersangka? Kalau dari segi tanggung jawab, kita selalu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di jalan terhadap supir kita, itu kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya sejauh apa Pak? Terutama tertanggung jawab bila terjadi kerusakan material diakibatkan oleh kendaraan kita karena kesalahan daripada Ya, kita pertanyaannya sendiri. begini. Pernah nggak pemilik mobil dalam pengalaman Bapak atau anggota perusahaan asosiasi Bapak jadi tersangka karena kurang layaknya mobil tersebut sehingga menimbulkan kecelakaan seperti yang terjadi di Tol Cipularang? Kalau sampai saat ini baru terjadi atas kecelakaan yang di Cipularang. Ya itu kan kalau nggak salah karena kurang layak ya, truknya kurang layak. Overload. Dan sudah overload Bang. Oke, overload berarti majikan tahu. Tahu. Oke. Oh, tahu ya. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang belum jadi tersangka? Belum. Gimana Pak Yamin Ginting? Sudah tahu overload, majikan tahu overload. Tadi kan Bapak mengatakan teori sebab akibat. Ya. Apakah memang timnya pengusaha ini harus tersangka juga? Di dalam pasal 315 Undang-Undang Lalu Lintas sudah disebutkan bahwasannya di sini korporasi yang melakukan suatu tindakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab secara pidana karena terhadap perusahaan angkutan umum itu diminta yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Dengan pengurus dari korporasi tersebut. Jadi Ya, kalau ini mobil pribadi, truk pribadi. Nah, kalau truk pribadi tentu kita lihat apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pasal 55 penyertaan. Apakah dia menyuruh atau dia turut serta melakukan suatu perbuatan. Kalau terbukti dia tahu bahwa memang overload, sejak dari semula udah tahu. Nah, dan gara-gara overload kecelakaan, ya. apakah harus tersangka juga? Ya, karena bisa juga dia dalam kasus ini dikategorikan sebagai membiarkan suatu suatu perbuatan pidana terjadi dan tidak melakukan upaya untuk mencegah. Jadi menurut Bapak tersangka juga? Bisa. Gimana nih Pak Bapak Direktur Kakor Lantas Polri, yang kasus di Cipularang, kenapa pemilik truknya nggak tersangka? Bisa juga Pak Otman, itu bisa dilihat di pasal 234 pasal ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Pengemudi pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab kerugian yang diderita penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian. Itu kerugian perdatanya? Ya, perdatanya. Kalau dari segi tanggung jawab pidananya? 315. Bisa kena? Kena. Yang Cipularang kan udah terbukti overload. Ternyata bukan tersangka pemiliknya. Sekarang dikembangkan pemilik kendaraan, pengusahanya, operator yang isi tanah yang ke mobil. Baru dikembangkan, tapi belum jadi tersangka. Oke. Setuju Bapak? Nah, karena begini, sebetulnya harus dilihat dulu akar persoalan overload ini. Karena ini adalah kejadian yang 20 tahun terjadi pembiaran. Yang biarin siapa? Tentunya yang berwajib, yang Jadi Bapak menyalahkan gara-gara pemilik mobil udah tahu overload, tapi karena polisi membiarkan, ya nggak boleh disalahin gitu? Bukan begitu. Artinya begini, ini kan masalahnya juga dari sisi ekonomi. Bahwa pengusaha truk itu hanya menyediakan jasa. Apabila kita tidak melakukan hal yang seperti itu, akan diambil oleh perusahaan lain. Artinya memang masalah kita. Itu kan bukan alasan pemaaf, Pak. Gara-gara
muatan itu kalau nggak diambil, kalau nggak saya ambil overload, maka diambil oleh rezekinya diambil orang lain. Tapi Pak, memang sebetulnya kan tadi Bapak bilang juga ini udah kejadian berpuluh-puluh tahun gitu. Banyak sekali kejadian yang memang dikarenakan truknya overload, berulang lagi kejadian lagi. Jadi kita alasan utamanya sejak tahun 2015 kita memang sudah mulai melakukan sosialisasi untuk segera kita melakukan kembali kepada standar yang ada untuk menjalankan bisnis ini. Tetapi persoalannya bukan hanya di situ. Karena persoalan ini multi kompleks. Seperti sekarang. Kalau misalnya diterapkan atas standar muatan itu seperti yang di spesifikasi yang ada sekarang. Akan rugi gitu? Bukan. Jadi sekarang lah harga beras misalnya. Kalau bisa diangkut selama ini hanya 5 ton. Tapi selama ini sudah diangkat 10 ton. Berarti harga ongkos angkut untuk beras adalah 2 kali lipat dari yang sekarang ini. Ya, tapi ini kan terjadi gimana faktor inflasi. keamanannya begitu loh Pak? Begini, ini makanya harus kita lakukan satu penyelesaian dengan bersama-sama dengan pemerintah. Bagaimana kita melakukan penyesuaian ini dengan tidak merugikan ekonomi. Kalau gitu Bapak Korlantas, apakah karena faktor mau untung, ya? Ini kalau dia ikuti peraturan maka akan rugi. Itu alasan pemaaf nggak untuk menghilangkan tanggung jawab pidana? Nggak bisa. Karena ketika kita secara ekonomi rugi, tapi nyawa manusia lebih penting. Nyawa manusia itu nggak bisa kontrol, nggak bisa kembali kalau udah mati itu. Tapi kalau ekonomi kan bisa dicari. Nyawa manusia nggak bisa dicari. Jadi Bapak tidak sependapat dengan beliau? Iya, keselamatannya lebih utama. Jadi Bapak tidak sependapat dengan beliau, dengan pengusaha? Ya karena faktor manusia itu manusia yang lebih penting. Artinya tanggung jawab pidana tetap tanggung jawab pidana terlepas dari faktor ekonomi. Gimana Bapak dari perhubungan? Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau bicara keselamatan itu tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Dan pemerintah sudah membuat aturan untuk menjamin keselamatan itu standar mobil barang yang harus bisa dioperasikan di jalan itu sudah ditetapkan. Nah untuk itu ini perlu kita duduk bersama tidak hanya pemangku kepentingan kepolisian, kemudian perhubungan perindustrian, tetapi juga pelaku usaha seperti APM ya, agen pemegang merek itu juga dari awal sudah melakukan kesalahan. Contohnya, dia mengiklankan kendaraan yang akan dijual itu dengan spek yang melanggar ketentuan. Oh, jadi ada banyak faktor. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan di hilirnya ya, tapi di hulunya itu juga harus diselesaikan. Di hilir itu maksud saya pengamanan atau pengawasan di lapangan, di jalan itu. Tapi di hulunya itu mulai dari proses produksi kendaraan itu ini harus seperti semakin menarik diskusinya dan kita masih akan lanjutkan lagi obrolan yang semakin hot ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Secara ekonomi rugi, tapi nyawa manusia lebih penting. Nyawa manusia itu nggak bisa kontrol, nggak bisa kembali kalau udah mati itu. Tapi kalau ekonomi kan bisa dicari. Kembali lagi di Hot Room bersama saya Zivana Leticia dan rekan saya Gus Lora Hotman Paris. Yes. Kita udah ngobrol dan diskusi banyak banget soal kasus yang berhubungan dengan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas. Sekarang jadi kita masuk ke dalam sesi solusi Hot Room. Oke, sudah ada penanya di sini, silakan. Pertanyaannya? Pak Hotman, saya mau nanya, kenapa sih kalau misalkan razia polisi itu terkesannya tertutup atau tersembunyi? Bisa nggak sih kita untuk menolak tidak mengasih surat-surat kita kepada polisi tersebut? Kayak gitu aja sih Pak. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus ditanya kepada Direktur Penegakan Hukum Korlantas Mabes Polri. Pak, kalau kita lewat, tiba-tiba dari balik pohon muncul polisi lalu lintas, langsung digituin. Itu sering gimana banget tuh pakai begitu. Sikap kita gimana? Itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau operasi zebra, operasi patuh itu ada palang tandanya. Ini lagi operasi apa gitu. Ketika nanti hunting ada juga di luar kegiatan operasi, kegiatan rutin seperti patroli. Ketika petugas patroli menemukan pelanggaran,
dia berhak berhentikan dan berhak mengenakan surat. Memang jelas-jelas memang, misalnya begini, tidak boleh muter begini, ya, tidak boleh muter balik, ya. Tapi karena jalan terlalu jauh, polisi sudah tahu bahwa di situ banyak banget. Apalagi ada satu di daerah Menteng itu. Dia nggak nunggu di pas putaran itu, dia nunggu kira-kira 50 meter di balik pohon. Jadi kayak Begitu kita sengaja gitu mutar, loh, Pak. begitu kita mutar, langsung tilang. Sebaiknya itu sah atau tidak penangkapan itu? Itu sah aja karena begini. Ngintip balik pohon. Contoh saja gini Pak Ufan. Ketika ada flyover di Casablanca itu kan nggak boleh naik situ. Situ sudah ada rambu-rambu. Masyarakat kita uji betul tuh masyarakat patuh atau tidak. Uji dengan cara itu. Dan cara itu dia patuh atau tidak. Tapi ternyata kalau sering banget gimana Pak? Ternyata orang itu nggak patuh. Itu menguji kepatuhan masyarakat rambu-rambu itu. Gitu. Nggak, Pak, yang kita mungkin penasaran kenapa awalnya bisa sampai terpikir, oke deh kita polisi ngumpet-ngumpet aja dulu. Apa sebegitu jeleknya kah kesadaran masyarakat Indonesia atau gimana? Loh, Mbak Disa bisa ngelihat fenomena pelanggaran yang luar biasa sekarang. Lawan arus pun dilawar, lampu merah pun kadang-kadang pengatur kalau nggak tengok kanan tengok kiri nggak sadar polisi bla bla bla. Seperti itu kesadaran. Jadi bisa dibilang memang masyarakat tuh udah nggak ada takutnya gitu ya? Seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya. Makanya Pak Hotman sekarang untuk meminimalisir petugas Polri di lapangan, dia pasang CCTV. Kamera itu. Sehingga nanti diadang waktu perpanjangan STNK, ini melanggar nih kamu, sekian sekali. Sebentar, itu saya mau nanya itu. Kadang-kadang kan kita punya KTP bukan di rumah tinggal. Sementara mobil kita STNK pakai KTP lama. Kayak saya nih. Tahu-tahu di alamat itu sudah menumpuk surat tilang. Kita mau perpanjang STNK, akibatnya adalah STNK apa? KTP saya single ID card sekarang, nggak boleh punya KTP 2. Enggak, KTP saya 1, tapi rumah yang lama. Masih saya kan lama-lama makin kaya, jadi rumah yang kecil banyak rumahnya dijual gitu loh. Ya pertanyaan saya. Mungkin ini kasusnya agak langka sih, sebentar. terjadi juga. Maksud saya, pertanyaan saya, kalau gimana nanti pada saat berperpanjang, itu sanksinya apa? Kalau udah menumpuk tilang pada saat perpanjang STNK, apa yang harus konsekuensi pada pemilik STNK? STNK abang diblokir waktu perpanjangan. Ya, oke saya datang. Sanksi duitnya apa selain uang tilang? Bayar tilang dulu, denda tilang di pengadilan. Habis itu? Oke, tilang harus bayar? Ya. Oh, tidak ada. Di pengadilan kan ada diputuskan tuh, hadir nggak hadir, sudah diputuskan Bang. Iya. Misalnya oke lah, tilang saya bayar. Ada penalti lain nggak agar STNK ini hidup? Nggak ada? Bisa. Setelah dibayar semua, bukti Bapak bayar hasil putusan pengadilan itu dibawa ke polisi, ke Samsat. Boleh. Kalau misalnya seperti di luar negeri, kan makin melanggar dibolongin. Akhirnya total STNK-nya itu dicabut atau SIM-nya. Di sini ada nggak gitu? Itu sekarang mau diterapkan nanti pembukaannya besok. Mau di launching. Ada namanya... Gimana apa itu? Smart SIM. Smart SIM itu di dalamnya ada identitas pengemudi, ada catatan perilaku pengemudi. Berapa kali kira-kira rencana melanggar baru SIM sama sekali dicabut permanen? Itu poinnya ada 12. Oh, 12 poin. Contoh di Amerika nih. Setiap orang punya SIM ada poinnya 12. Ya. Ketika poin itu habis, dia harus diuji ulang. Latihan nyetir lagi? Diuji ulang, ujian praktek lagi seperti biasa. Waktu mendapat SIM pertama. Jadi ada ketika dia melanggar ringan, contohnya ditandain 1, pelanggaran berat mungkin 5 poin. Di Singapura begitu memang. Di Singapura Indonesia begitu. nanti besok di launching. Pertanyaan terakhir ke Bapak nih. Kenapa menjelang Lebaran atau menjelang hari libur suka di Polres tertentu tiba-tiba turun semua untuk razia gitu loh? Itu memang ada namanya operasi cipta kondisi. Bukan dalam kaitannya untuk rezeki, bukan? Bukan, itu cipta kondisi. Abang yang... Bukan ya, ini menanyakan doang. Cipta kondisi atau cipta rezeki gitu loh maksudnya. Ini kan masyarakat biasa gini, biasa mau Lebaran namanya ada operasi patuh. Ada operasi zebra. Kalau mau Natal dan Tahun Baru juga ada operasi. Itu ciptaan kondisi. Dan sebelum-sebelumnya itu ada operasi simpatik. Operasi simpatik itu hanya teguran. Nah, setelah itu 3 bulan berikutnya ada operasi namanya operasi zebra dan operasi patuh. Jadi sah-sah saja. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau tiba-tiba oknum Polantas datang dari balik pohon di daerah-daerah rawan, tetap dia berhak menilang. Jadi itu dikatakan legal ya Pak ya? Dia menguji gimana ketertiban masyarakat terhadap rambu-rambu yang diterapkan polisi itu. Oke, jadi adalah ujian dari Korlantas Polri. Terima kasih Bapak.
Nah, ini gimana menarik nih? sekali ya. Nah ini kita kembali ke Bribka Eka nih. Bang, kan berhubung saya juga follower dari Bang Hotman. Kan saya lihat tuh Bang Hotman kan baru ngepost katanya bakal menyekolahkan anak-anak dari Bribka Eka. Nah ini ada orang langsung nih, gimana Bang? Justru itu, di Instagram saya itu, karena saya ini cinta polisi, apalagi daerah kerja advokat saya pun termasuk Jakarta Selatan, ya kan? Di samping beliau ini ganteng. Cuma begitu saya tulis Instagram gua itu, nanti kalau saya tidak bicara soal jumlah ya, tapi begitu melewati batas nanti saya diciduk KPK, gimana itu? Lah, karena itu termasuk apa? Ratifikasi. Makanya di IG saya itu terlepas dari kecil besarnya harus disetujui atasan. Ternyata tidak cukup hanya atasan, harus tetap ke KPK karena batasannya 1 juta Pak ya. 1 juta. Lewat 1 juta itu gratifikasi, gimana Pak? Gimana Pak? Gua jadi pusing nih. Berapa Pak? Kasian dong Bribka Eka. Jangan bilang kasihan ganteng begini. Bang, abang udah memberikan harapan, nanti nggak jadi gimana? Kalau saya tetap rasa cinta bukan soal jumlah, cuma saya pikirkan ya karena kalau saya kasih nanti dia juga kena gratifikasi KPK itu, makanya nanti mau tidak mau kita harus ketemu lagi deh bos ya. Banyak cara lain yang lebih indah ya. Kira-kira pribadi begitu, saja ya? begitu ya. Oke, nah ini ada narasumber semua di sini, bintang tamu sudah hadir. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk semua bintang tamu kita malam hari ini. Mungkin boleh disampaikan harapan dari masing-masing bintang tamu di sini, narasumber, untuk para pengemudi di Indonesia ini supaya bisa lebih taat peraturan. Gimana mungkin dari Bribka dengan pengalamannya yang singkat aja Pak? Ya, kalau kami dari pihak polisian berharap kita semua tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu yang sudah ada, marka jalan. Kalau ditilang jangan tancap gas gitu. Siap. Ya kalau dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, ya kita kooperatif, itu aja. Kooperatif, ini juara Bribka Eka ini. Gimana Pak menjaga Korlantas? emosinya. Silakan. Ada pesan dari Bapak spesialis. Pesan saya kalau lihat fenomena kecelakaan lalu lintas yang luar biasa seperti ini, pelanggaran juga sama. Jadi kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali dengan pelanggaran. Yaitu pelanggaran kecepatan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran rambu-rambu dan sebagainya. Kalau kecelakaan lalu lintas pasti diawali pelanggaran. Oleh sebab itu, taatilah peraturan lalu lintas supaya berhati-hati di jalan selamat sampai tujuan. Jangan cepat-cepat tapi tidak sampai. Biar lambat asal selamat begitu ya. Pak Pandu gimana Pak? Ya, ini Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan BPJT. Ini lagi mengupayakan untuk upaya penimbangan kendaraan bermotor untuk ditimbang lagi. Ini baru diusahakan alatnya. Untuk di jalan-jalan tol nanti akan ada penimbangan. Jadi setiap masuk tol mau ditimbang gitu. Ada, ini namanya weight in motion. Weight in motion itu adalah kendaraan dalam kondisi bergerak itu udah bisa dideteksi berapa. Oh, kalau saya bebas saja, mobil saya ringan, mobilnya Lamborghini Pak. Betul Bapak. Oke, makasih banyak Pak Pandu. Terakhir dari Bapak Jamin Ginting, silakan. Kalau saya melihat ya, konteks sekarang kan sudah semua elektronik. Jadi kita harus memanfaatkan semua kecanggihan elektronik ini dalam penindakan berlalu lintas. Apakah itu bagian dari penilangan, pembayaran denda, apapun itu yang menyangkut tentang elektronik. Jangan sampai ada lagi persentuhan antara manusia dan manusia. Karena persentuhan antara manusia dan penegakan cenderung akan mengakibatkan adanya kolusi dan nepotisme. Pemilik mobil, terakhir. Apa perhubungan jangan terlalu ketat atau gimana? Pada dasarnya kami sebagai pengusaha truk itu kalau masalah overload, kami setuju untuk dilakukan sesuai standarnya. Kami bisa menjalankan lebih baik mengangkat barang itu ringan dengan penghasilan yang sama ketimbang kita dipaksa mengangkat yang berat. Yang maksa kan Bapak gara-gara mau untung. Bukan begitu. Karena begini, karena kita itu dipersyaratkan oleh pemilik barang. Dalam hal ini maka kita himbau juga kepada pemilik barang supaya mereka juga patuh terhadap aturan. 60% barang yang pernah ditimbang itu juga barang milik negara. Jadi betul-betul artinya komitmen negara untuk menegakkan aturan ini sama-sama. Jangan swasta saja yang akan diuber-uber, maksud saya seperti itu. Jadi Bapak setuju ya Pak untuk bisa mengangkut sesuai kapasitasnya. Oke, dari Bang Hotman gimana Bang? Kesimpulan Kalau dari saya diskusi kita malam ini. Terlalu banyak yang saya simpulkan. Sudah disimpulkan semua para ahli, sudah cukup dari saya. Sudah cukup.
Oke, dengan demikian berakhirlah sudah Hot Room malam hari ini. Saya Zivana Leticia dan juga rekan saya Gus Lora Hotman Paris. Kami berdua akan pamit undur diri. Terima kasih untuk Top Cappuccino dan jangan lupa saksikan Hot Room setiap hari Selasa pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan.